Okay, good morning everybody. How are you today? I wish all of you are fine. Welcome to English class 3rd grade first semester. Selamat pagi para peserta didik sekalian. Selamat datang dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 3 semester pertama. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bahasa Inggris di kelas 3 ini bukunya yang digunakan adalah Grow with English, a thematic English course for elementary students. Book 3, buku 3. Jadi ini buku ini yang akan kita gunakan selama kita belajar bahasa Inggris 1 tahun ya di kelas 3 ini. Di bukunya seperti ini. Oleh karena itu untuk anak-anak sekalian yang belum mempunyai buku atau belum memiliki buku bahasa Inggris ini, silakan membelinya ya. Silakan membelinya. Karena apa? Karena proses pembelajaran kita, baik itu materi maupun tugas-tugas yang akan diberikan itu, semuanya diambil dari buku ini. Oke? Ya, ini hanya sekedar cuplikan saja, remind atau review saja bahwa minggu lalu materi yang sama juga yang di lesson pertama ini kita sudah belajar yang namanya name, age, and apologize. Bagaimana kita ask names, lalu bagaimana kita tell names, bagaimana kita menanyakan nama, dan bagaimana kita mengatakan nama. Lalu bagaimana kita menanyakan usia, dan bagaimana kita mengatakan usia atau umur kita, dan juga bagaimana kita mengatakan permohonan maaf kita apabila kita membuat kesalahan. Ini hanya sekedar cuplikan saja. Ini minggu lalu sudah kita pelajari. Ini yang ini tadi ini merupakan bagaimana caranya kita menanyakan nama dalam bahasa Inggris ya. What is your name? Oke. Dan ini bagaimana cara kita mengatakan atau menyatakan nama. My name is Anton. Itu hanya remind saja. Oke. Ya, jadi materi bahasa Inggris di semester yang pertama ini di kelas 3 ini ada lesson pertama, yaitu lesson pertama bisa lihat di bukunya itu halaman 1 ya. Halaman 1 itu tentang my name is mother. My name is mother. Kalau di lesson 2, habis itu di lesson 2 bisa lihat di bukunya ya. Anak bisa lihat di bukunya. Oke, lesson 2 itu I love reading. Itu kalau di buku halaman 9 ya, halaman 9. Oke, lesson 3 it's time for lunch. Itu di buku page number 39. And the last lesson happy birthday. Itu page number 57. Oke. Jadi selama 1 semester ini, semester ganjil, semester pertama ini, the first semester, we just have 4 lesson. Kita hanya punya 4 pelajaran ya. Jadi lesson 1, lesson 2, lesson 3, and lesson 4. Bisa cek di bukunya masing-masing. Jadi fokus saja pelajaran kita di semester pertama ini di 4 pelajaran ini. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya supaya ada pemberitahuan atau video-video terbaru yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Peserta didik sekalian sudah langsung mengetahuinya. Terima kasih. Ya, minggu lalu kita sudah masuk kepada pembelajaran yang pertama, yaitu lesson 1 dengan judulnya adalah a new student, seorang siswa baru ya, seorang siswa baru. Tujuan pembelajarannya itu juga sebagaimana yang sudah Pak Guru berikan atau jelaskan di dalam materi yang minggu lalu sudah Pak Guru berikan itu. Yaitu yang pertama adalah bertanya dan memperkenalkan nama.
Jadi di lesson ini yang akan kita pelajari itu adalah bagaimana kita menanyakan atau bertanya nama dalam bahasa Inggris. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menyebutkan atau menyatakan atau memperkenalkan nama kita dalam bahasa Inggris juga ya. Oke, yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu bertanya dan memberitahukan usia. Sama ya. Bagaimana kita menanyakan usia atau umur kita dalam bahasa Inggris dan bagaimana kita memberitahukan atau mengatakan usia atau umur kita dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah yang akan kita pelajari di pagi hari ini juga, atau hanya sekedar review, penegasan saja, mengingatkan kembali tentang materi yang sudah dipelajari di minggu lalu. Itu tujuan pembelajaran ketiga adalah meminta maaf dan merespons. Ya, bagaimana kita meminta maaf dan bagaimana respon dari orang yang kita minta maaf tadi. Oke? Ya. Ya, ini seperti yang sudah dari minggu lalu. Yang pertama adalah ask and tell names. Bagaimana kita menanyakan nama dalam bahasa Inggris dan bagaimana kita menyebutkan atau menyatakan nama dalam bahasa Inggris. Jadi pada bagian ini kita akan belajar bagaimana kita menanyakan nama seseorang dalam kalimat bahasa Inggris. Yang pertama adalah ask name, menanyakan nama. Kira-kira bagaimana cara menanyakan nama dalam bahasa Inggris? What is your name? Ya, seperti gitu ya. What is your name? Ya, jadi ini pola kalimatnya. Pola kalimatnya itu seperti yang ini ya. Pertama-tama, untuk kalimat tanya, untuk menanyakan nama itu selalu diawali atau didahului dengan kata tanya what. Ya, kata tanya what. Lalu diikuti dengan to be, is. What is, to be is. Is ini kita sebut dengan to be. Dan yang ketiga adalah your, kepemilikan, possessive. Yang terakhir adalah name, kata name, nama. Dan jangan lupa, karena ini adalah kalimatnya, bentuknya adalah kalimat pertanyaan, selalu diakhiri dengan tanda tanya, interrogative sentence. Jadi kalimat tanya yang tepat untuk menanyakan nama dalam bahasa Inggris itu seperti ini. What is your name? What is your name? What is your name? Kayak begini ya. What is your name? Ya, kayak begitu ya. What is your name? Ini jadi kalimat yang tepat atau bentuk yang tepat, bentuk pertanyaan, kalimat pertanyaan yang tepat untuk menanyakan nama itu seperti ini ya dalam bahasa Inggris. What is your name? Karena kita belajar ini, fokus kita yang kita belajar ini adalah bagaimana kita menanyakan nama dalam bahasa Inggris. Jadi ini ya, jangan lupa tulis what is your name. What is your name? Kayak gitu. Oke, itu menanyakan nama. Setelah menanyakan nama, tentu bahwa ketika kita menanyakan berarti orang atau seseorang yang kita tanyakan itu pasti akan menjawab atau menyebutkan namanya. Oleh karena itu kita lanjut bagaimana cara mengatakan atau menyebutkan nama dalam bahasa Inggris. Ya, mengatakan nama. Pada bagian ini kita akan belajar bagaimana kita mengatakan atau menyebutkan nama dalam bahasa Inggris. Jadi bagaimana caranya kita menyebutkan nama dalam bahasa Inggris. Oke. Kalau ada pertanyaan what is your name? Berarti kita akan menjawab my name is Anton. Ya, my name is Anton. Ya, jadi bentuknya kayak begini. My name is Anton. Kalau kita ditanya what is your name? Itu kalimat tanyanya. Kalimat jawabannya adalah my name is Anton. My name is bla 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 bla. Bisa isi dengan nama kita masing-masing. Itu sudah dua ya. Yang pertama itu tentang name, menanyakan nama dalam bahasa Inggris dan menyebutkan nama dalam bahasa Inggris. Yang kedua kita masuk ke age, usia atau umur ya. Oke,
Ini hanya penjelasan ulang saja, karena kita harus terus mengulang kembali saja, jangan terlalu cepat ya. Oke. Sub materi yang kedua adalah menanyakan umur atau usia dan mengatakan umur atau usia. Jadi ada dua ya, bagaimana kita menanyakan umur atau usia dalam bahasa Inggris, dan bagaimana kita mengatakan atau menyebutkan umur atau usia dalam bahasa Inggris. Oke. Ya, sebagaimana yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, bahwa ask name artinya menanyakan umur. Jadi pada bagian kita akan belajar bagaimana kita menanyakan umur atau usia seseorang dalam kalimat bahasa Inggris. Jadi untuk mau menanyakan umur seseorang, bertanya umur seseorang dalam bahasa Inggris itu bagaimana? Ya, pola kalimatnya adalah ya. Untuk menanyakan umur seseorang, kalimat tanya yang selalu digunakan itu adalah how, kata tanya how. Lalu diikuti dengan kata old, lanjut to be are. Oke. Sekali lagi, karena kalimat ini bentuknya kalimat tanya, interrogative sentence, jadi diakhiri dengan tanda tanya ya. Jangan lupa ya. Jadi dia menjadi how old are you? Nah, ini kalimat tanya untuk menanyakan usia atau umur. Oke. Sehingga dia bisa menjadi seperti begini. How old are you? Kayak gitu ya. How old are you? Jangan lupa how old. Untuk menanyakan usia, kalimat tanya yang dipakai dalam bahasa Inggris seperti gini. How old. Tidak ada yang lain ya. Nah, jadi untuk menanyakan usia seseorang dalam bahasa Inggris, nah, ini kalimat tanya ini yang selalu digunakan. Tidak ada yang lain selain ini ya. How old are you? Berapa umurmu? Nah, itu kalimat tanyanya. Bagaimana kalau ketika kita sudah ditanyakan seperti begini, bagaimana cara jawabnya, atau bagaimana kita menjawab atau menyebutkan usia kita kepada orang lain? Ya, berikut cara jawabnya. Ya, tell age, mengatakan umur atau usia. Jadi pada bagian ini kita akan belajar bagaimana kita mengatakan umur atau usia kita dalam bahasa Inggris ya, ketika orang lain menanyakan umur atau usia kita. Ya, pola kalimatnya. I subject ya. I subject. Ini I ini orang bilang subject pronoun, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti degree ya. I artinya saya, diikuti dengan to be am. I am ini to be am. Jadi I cocoknya sama to be am. Tidak bisa I is, I are, no. Ya. I am 9, kita sebut umur kita, tentunya angka dalam bahasa Inggris ya. 9 artinya 9, dan diikuti dengan usia atau umur dalam bahasa Inggris, years old. Jadi kalau ada kalimat tanyanya misalnya how old are you, maka yang harus kita jawab atau kalimat yang tepat yang harus kita jawab dalam bahasa Inggris adalah I am 9 years old. Ya, untuk umurnya ini kita bisa sesuaikan dengan umur kita masing-masing ya. Kalau kita umurnya 7 tahun, I am 7 years old. Kalau kita umurnya 8 tahun, jawabnya I am 8 years old. Kalau kita umur 10 tahun, ya jawab I am 10 years old. Kayak begitu ya. Sehingga bentuknya bisa seperti begini. Ya. Kita bisa menjawabnya dua versi. Untuk menanyakan child age ini bisa dua versi. I am 9, bisa juga I'm 9 years old. Nah, bentuk yang pertama di atas tidak menyebutkan years old-nya, sedangkan di bawah ini menyebutkan years old-nya. Tapi sebenarnya kalau dia mengerti sama saja ya. Jadi how old are you? I'm 9. How old are you? I'm 9 years old. Sama ya. Cuman kalau lebih bagus kita gunakan yang jenis kedua ini ya. Pilihan yang kedua dalam menjawab umur ini. Ini lebih bagus kedengarannya. Dan juga ya lebih formal toh, biasanya yang dipakai seperti ini. I'm 9 years old. Saya berumur 9 tahun. Okay. How old are you? I'm 9 years old. Oke. Sudah
Ini sudah bagian yang kedua atau sub materi yang kedua sudah, mengatakan umur dan menanyakan umur dan mengatakan umur sudah. Yang pertama tadi adalah menanyakan nama dan menyebutkan atau mengatakan nama sudah. Oke. And the last one, dan yang terakhir adalah apologize and respond to it. Permohonan maaf dan bagaimana merespon permintaan maaf. Jadi ketika kita meminta maaf, bagaimana orang merespon permintaan maaf kita. Jadi ada dua, bagaimana cara kita meminta maaf, dan yang kedua adalah bagaimana cara kita merespon permintaan maaf orang tersebut. Oke? Ya, apologize, meminta maaf. Jadi pada bagian kita akan belajar bagaimana kita mengatakan permohonan maaf dalam kalimat bahasa Inggris ya. Tentu dalam kalimat bahasa Inggris semua, tidak bisa dalam kalimat bahasa Indonesia. Oke, ini bentuknya kayak begini. I'm sorry. Bisa lihat ya. Ya, huruf kata-kata yang dicetak bold atau tebal ini. Inilah bentuk apologize-nya atau permohonan maafnya. I'm sorry. I'm sorry. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengatakan sorry, minta maaf. Itu karena kita sudah membuat sebuah kesalahan atau kita sudah keliru dalam melakukan sesuatu kegiatan atau tindakan kita yang melukai hati orang lain. Karena itu kita bilang I'm sorry. Kalau dalam bahasa Inggris kita bilang I'm sorry, Mr. Ahmad, I'm late. Di sini kenapa dia mengatakan permohonan maaf kepada Mr. Ahmad? Itu karena dia terlambat ya. I'm sorry, Mr. Ahmad, I am late. Saya minta maaf Pak Ahmad, saya terlambat. Itu ya, itu permohonan maaf kayak gitu. Oke, yang berikut, I'm sorry Anton, I lost your pencil. Ini kenapa lagi? Dia meminta maaf pada Anton karena dia menghilangkan pensilnya Anton. Ya, I'm sorry, saya minta maaf Anton, saya menghilangkan pensil. I'm sorry Mr. Ahmad, I'm late. Saya minta maaf Tuan Ahmad, saya terlambat. I'm sorry Anton, I lost your pencil. Saya minta maaf Anton, saya menghilangkan pensil. Jadi ini adalah bentuk atau kalimat yang tepat untuk mengatakan permohonan maaf kepada orang lain apabila kita membuat kesalahan seperti itu. Jadi selalu I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry ini artinya permohonan maaf dalam bahasa Inggris ya, jangan lupa ya. I'm sorry, I'm sorry. Oke, next. Itu permohonan maaf. Bagaimana orang merespon? Bagaimana orang merespon ketika kita meminta maaf kita tadi? Ketika kita bilang I'm sorry, baru mereka merespon atau menjawabnya kita apa? Apologize and respond to it, sama deh. Oke, ini adalah respond to it, merespon permintaan maaf. Bagaimana orang lain merespon permintaan maaf kita dalam bahasa Inggris? Oke, ini ada dua ya. It's alright, it's okay. Jadi respond to it. Jadi untuk merespon permohonan apologize, permohonan maaf kita itu ada dua ya. It's alright, it's okay. It's alright artinya ya tidak apa-apa, baik-baik saja. It's okay, tidak masalah. It's alright, sama ya, tidak apa-apa. It's okay juga, tidak apa-apa, sama ya. It's alright, don't be late next time. Ini cocok dengan permohonan maafnya si seseorang yang tadi kepada Mr. Ahmad ya, karena dia terlambat. Karena Mr. Ahmad dia bilang I'm sorry Mr. Ahmad, I'm late. Ini Mr. Ahmad responnya kayak begini. It's alright, don't be late next time. Tidak masalah, jangan terlambat lagi ya. Jangan terlambat lagi di hari berikutnya, atau nanti tidak boleh terlambat lagi ya. It's alright, tidak masalah. Don't be late next time. Tidak apa-apa, jangan terlambat lagi di waktu depan, maksudnya begitu ya. Next time, di hari berikutnya, di waktu berikutnya, ke depannya, itu tidak boleh terlambat lagi. Bisa juga pakai it's okay ya, it's okay. Jadi untuk merespon permintaan maaf itu ada dua ya, it's alright, it's okay. Bagaimana kita meminta maaf? I'm sorry, I'm sorry. Bagaimana merespon? It's alright, it's okay.
bagaimana kita menanyakan nama seseorang? What is your name? Nah, bagaimana menjawab atau menyebutkan nama kita kepada orang lain? My name is, sebut nama kita. Atau bisa juga I am, sebut nama kita. Jadi my name is Paul, I am Paul. Kayak begitu ya. Oke, itu yang tentang name. Bertanya, ask name and tell name. Yang kedua adalah ask age and tell age. Menanyakan umur atau usia dan mengatakan atau menyebutkan umur atau usia. Menanyakan umur atau usia. How old are you? How old are you? Nah, itu cara tanyanya. How old are you? Kalau ada tanyanya begitu, kalau ada kita ditanyakan seperti begitu, berarti kita harus menjawabnya bagaimana dalam bahasa Inggris. Cara jawabnya adalah I am 9. Bisa juga ya. I am 9. Saya 9. Nah, karena tadi kan ada dua cara ya. I'm 9 dan I am 9 years old. Saya berumur 9 tahun. Nah, itu tentang umur ya. Harus diingat ya. Dan yang terakhir adalah apologize. Bagaimana kita mengatakan atau menyebutkan permohonan maaf kita. I'm sorry. I'm sorry. Dan bagaimana meresponnya? It's alright. It's okay. Nah, itu ada dua cara merespon permohonan maaf. It's alright. It's okay. Ya. Jadi itu materi kita di pagi hari ini. Bukan barusan ini ya. Ini minggu lalu juga Pak Guru sudah kasih ya. Hanya sebagai penegasan saja di hari ini. Karena mungkin materi yang kemarin penjelasannya masih kurang, jadi hari ini Pak Guru tambahkannya. Pak Guru hanya menegaskan saja. Materinya sama saja sebenarnya. Oke, baik para peserta didik sekalian, itu saja materi kita atau penegasan dari Pak Guru. Hanya sebagai review saja ya, review saja, mengulang kembali materi yang sudah kalian pelajari di minggu lalu ya. Pak Guru berharap kalian semua bisa mempelajarinya kembali lewat video ini supaya mungkin lebih memahaminya. Jadi hari ini apa yang sudah kita pelajari, yaitu tentang bertanya tentang nama, menyebutkan nama, bertanya usia, menyebutkan usia atau umur, dan yang terakhir adalah mengatakan permohonan maaf dan bagaimana merespon permohonan maaf itu. Oke? Ya. I think enough for today. So I wish you can study at your home about this material. Okay? Goodbye. Thank you and see you.